Selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas ISP%, merupakan deteksi kehadiran yang dihadirkan dan bisa bekerja sama dengan Home Assistant. Penggunaan ISP32 ini merupakan deteksi kehadiran yang sangat powerful karena pertama dia murah dibandingkan dengan penggunaan Raspberry Pi. Kemudian beberapa kelebihan lainnya yang dijelaskan di situsnya ya. Kemudian kalau dilihat ya, ada 3 kebutuhan yang diperlukan. Yang pertama, kita harus memiliki base station, kemudian ada beacon atau suar atau phone atau jam pintar, kemudian ada MQTT server ya. Dan juga di sini ada disebutkan bahwa bisa menggunakan sensor. Tapi pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan koneksi antara base station dengan beacon. Tentu diantarai dengan MQTT server tentunya. Yang pertama, kita ke base station. Base station ini ada beberapa jenis yang disupport tentunya. Nah, di sini ada beberapa tipe atau nama yang digunakan, yaitu SP32 Development Board, kemudian ada M5 Atom, kemudian kita fokus pada SP32. Di sini ada D1 Mini SP32. Kemudian dari dua ini tentu ini yang recommended ya. Kemudian yang kedua, pastikan tidak menggunakan ISP8266 karena itu tidak cocok sesuai dengan apa yang disebutkan di catatan ini ya. Kemudian kita membutuhkan USB, micro USB untuk colokan powernya dari ISP32 tentunya. Jadi kita menggunakan USB micro USB data, jadi kabel data ya, bukan kabel charger tentunya. Ini kan berbeda. Kemudian kita masuk ke, setelah kita paham apa-apa yang dibutuhkan untuk membuat base station. Jadi saya gunakan untuk tutorial ini ISP Development Board ya. Kemudian kita kembali ke kebutuhan kedua, beacon atau alat untuk dilacak. Di sini ada beacon yang direkomendasi adalah bisa Android phone. Tentu kita harus menginstal aplikasi Home Assistant di dalamnya. Kemudian iPhone, kemudian Apple Watch, kemudian Tile, Bluecam beacon yang kita akan gunakan di kisaran Xiaomi Band. Namun ada beberapa brand juga yang bisa dengan harga yang cukup terjangkau tentunya, bahkan sangat murah menurut saya. Yang penting kita mengaktifkan jalur pelacakan di smartwatch kita ya. Jadi kita fokus di Xiaomi Band. Sini ada beberapa, silahkan dilihat. Kemudian linknya juga nanti akan saya sertakan. Kemudian selanjutnya kita membutuhkan konfigurasi MQTT server ya. Kita jelaskan juga detailnya. Oke. Selanjutnya kita akan menginstal firmware dari base station kita. Kita pilih base station, kemudian install firmware, kemudian kita connect. Kemudian pilih lokasi USB, posisinya, kemudian klik connect, kemudian install ISP% versi 3, kemudian centang erase device, kemudian next, kemudian install.
Selanjutnya setelah proses instalasi selesai, kita klik next. Kemudian jangan kita lanjut dulu, kita cari di wifi nya, pastikan ada ISP present muncul, kemudian kita klik, kemudian kita connect, pastikan connect automatically. Setelah itu kita masukkan data-data terkait dengan WiFi, kemudian WiFi password, kita semua isi di situ. Kemudian kita pilih, kita mau tempatkan ISP present kita ini di ruangan mana, kita berikan label di situ. Kebetulan saya pakai Office misalnya. Kemudian server, pastikan server di situ adalah yang kita gunakan adalah server daripada Home Assistant kita. Kemudian untuk portnya biarkan default, masukkan username dan password dari MQTT kita. Kemudian isian lainnya biarkan default saja. Setelah itu kita save tentunya. Setelah kita save, kita restart dan akan ada pesan bye di situ. Ini adalah langkah terakhir untuk penyetingan di beacon kita. Selanjutnya kita akan melakukan penyetingan di Home Assistant. Selanjutnya kita akan menginstal MQTT Explorer untuk mengetahui alamat IP dan MAC address daripada beacon yang akan kita tracking. Pertama kita lampirkan nama, kemudian host adalah alamat IP daripada Home Assistant kita, masukkan username dan password. Di situ akan terlihat ISP present. Di situ ada beberapa sub bagian, ada room, ada device. Di room situ akan terlihat room yang kita sudah create tadinya di Office. Kemudian statusnya adalah online. Kemudian di device akan muncul device yang sudah memancarkan data tentunya dan terbaca oleh ISP32 kita. Jadi beacon ini membroadcast data dan ISP32 menangkap dan memproses data tersebut. Kemudian kita pilih user ID daripada device tersebut. Kemudian nanti kita masukkan di configuration YAM. Formatnya akan kita perlihatkan. Jadi di tab device ini akan muncul beberapa device yang bisa kita gunakan sebagai beacon tentunya. Selanjutnya kita kopikan script ini di configuration YAM. Pastikan device ID kita dapatkan dari MQTT Explorer. Ini tentunya untuk membantu kita dalam mencari device ID yang melakukan broadcast ke ISP32. Tentu dengan adanya ini sangat membantu kita dalam mendeteksi perangkat apa saja yang ikut melakukan broadcast. Seperti kita lihat bahwa kita dapat mengcopy daripada device ID yang ada di MQTT broker. Kita kopikan di device ID, kemudian nama kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian state topic, cara untuk mendapatkan state topic, pastikan kita klik salah satu dari, misalnya kita ingin memilih di device, kita sisa klik device-nya dan akan muncul di sebelah kanan nanti topik yang akan muncul. Kita bisa klik topik, kemudian kita copy di situ. Oke, kita copy di situ, kemudian kita paste di state topik. Oke, kemudian kita paste di situ. Kemudian timeoutnya kita mau kasih berapa? 10 menit defaultnya. Kemudian kita bisa ganti. Kemudian auto away, auto timeout 120 detik. Kemudian kita simpan. Kemudian jangan lupa untuk melakukan restart pada Home Assistant kita. Konfigurasi tidak ada masalah di situ. Kemudian kita muat ulang.
kemudian sisa menunggu proses booting kembali. Setelah selesai booting, kita masuk di pengaturan untuk melihat device daripada ESP32 kita yang sudah terinstall tadi. Kemudian kita masuk di perangkat dan layanan. Selanjutnya akan muncul di tab perangkat ISP persen yang baru saja kita tambahkan. Kemudian di tab konfigurasi kita bisa rubah beberapa item, termasuk itu maksimum distance, berapa jarak maksimum. Sebenarnya sih tidak boleh lebih daripada 4 ya, dan bisa disesuaikan nanti dengan jarak yang realnya. Kemudian untuk settingan lainnya biarkan di default, auto update pastikan aktif, dan kita juga bisa menambahkan ke dashboard jika kita menginginkan hal tersebut. Selanjutnya kita buka tab entitas, kemudian kita cari sensor eye beacon yang baru saja kita tambahkan. Pada kasus ini entitas yang saya tambahkan adalah HP saya beri nama eye beacon Lorenzo. Kemudian untuk melihat entitas ini kita klik di info. Di situ terlihat bahwa device ini sudah berada di kantor kurang lebih selama 2 menit pada saat video ini dibuat. Selanjutnya kita akan menambahkan satu eye beacon lagi, yaitu smartwatch dengan harga yang murah. Kita masukkan device ID-nya, kemudian kita simpan. Kemudian setelah itu kita lakukan konfigurasi dan kita kembali melakukan restart ulang home assistant kita. Selanjutnya setelah restart kita kembali melakukan pengecekan pada eye beacon yang baru saja kita tambahkan, yaitu smartwatch. Kita lihat sudah ada 2 perangkat yang muncul pada saat kita melakukan pencarian. Kemudian kita akan membuat otomasi berdasarkan eye beacon yang baru saja kita tambahkan. Kita akan berikan contoh bagaimana melakukan implementasi dari eye beacon yang kita sudah registrasikan di ESP32 kita. Pertama kita ke pengaturan, kemudian kita pilih otomasi dan skenario, kemudian kita buat otomasi ya, kemudian buat otomasi kosong, kemudian tambah pemicu, kita pilih status, kemudian kita pilih entitas, kita pilih beacon tentunya. Oke, kemudian kita cari di sini, kita pakai yang smartwatch. Kemudian dari sini kita ingin melihat bahwa apa yang akan terjadi, trigger apa yang terjadi pada saat eye beacon ini atau smartwatch ini berada pada ruangan office ya. Kita beri di sini menjadi office ya. Jadi sesuaikan dengan ruangan yang Anda tentukan di awal. Kemudian tambahkan aksi, kita pilih perangkat. Jadi saya ingin menyalakan lampu pada saat smartwatch saya ini masuk dalam area kantor. Jadi kita kasih pemicu di sini, yaitu kita pilih lampu ya. Kita ingin tambahkan lampu ya pada saat smartwatch masuk dalam kantor, dalam area kantor dan terdeteksi oleh ESP32 tadi, maka dia akan menyalakan lampu. Kita pilih aksi nyalakan lampu tiang. Oke, entitas, kemudian menjadi office, kemudian kita simpan.
Kita beri nama sesuai selera saja ya, otomasi ISP 32 on. Kita simpan. Oke, jadi selama smartwatch ini berada dalam kantor, maka lampu akan terus menyala. Jika tidak, kita bisa buat satu otomasi baru lagi. Jadi kita sisa kembali dulu, kemudian jadi kita di otomasi ya, ini kita gandakan, kemudian kita rubah ya sini menjadi, jadi pada saat e-beacon tidak ada dalam area kantor atau not home ya, kemudian kita pilih matikan lampu ya, kemudian kita simpan. Kita simpan dengan nama otomasi ISP 32 off, kemudian kita simpan. Setelah kita simpan ya, sisa kita menunggu untuk proses ini terpicu. Pada saat kita masuk di kantor, otomatis lampu akan menyala, dan pada saat kita meninggalkan kantor, otomatis lampu akan mati, seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat car ya, khusus untuk iBeacon ini. Bagaimana caranya? Kita lihat. Yang pertama-tama kita lakukan, kita masuk ke dashboard yang akan kita coba tambahkan. Misalnya pada final dashboard ini, misalnya saya tambahkan, saya edit dashboard di situ, kemudian saya tambahkan kartu, kemudian saya pilih tab entitas, saya menaktifkan semua, baru saya cari beacon ya. Smartwatch, kemudian beacon Lorenzo. Jadi dua device ini akan kita lihat dan kita tampilkan di tab dashboard. Jadi kita lebih mudah untuk melihat bagaimana status setiap perangkat yang kita sudah hubungkan atau kita sudah tracking menggunakan ISP32 tentunya. Kemudian kita beri nama misalnya tracking perangkat ya, perangkat, kemudian kita simpan, kemudian selesai. Kemudian kita sudah bisa melihat status daripada perangkat yang kita tracking. Untuk melihat berapa lama dia sudah online atau aktif, kita bisa klik, dari perangkat itu akan muncul seperti ini. Oke, demikianlah tutorial kali ini. Semoga bisa membantu dan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membuat presence detection di rumah. Tentu kita bisa memanfaatkan ini untuk banyak ruangan, bukan cuma satu. Jadi pastikan Anda memilih ruangan yang cocok dan sesuai. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.